Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radela Sucianeisha, NIM 20314100009, nomor absen 18. Saya berasal dari kelas 3E D3 Teknik Kimia, dan di sini saya akan mengerjakan soal nomor 26.4.1. Yuk, check this out. Ya, oke. Kita lanjut ya untuk mengerjakan soal 26.4.1. Nah, di sini udah aku siapkan soalnya, yaitu distillation using the McCabe-Thiele method. Rectification column is feed 100 kg mol per hour of a mixture of 50 mol persen benzene and 50 mol persen toluene at 101,32 kilopascal absolute pressure. The feed is liquid at the boiling point. The distillate is to contain 90 mol persen benzene and the bottoms 10% benzene. The reflux ratio is 4,52 banding 1. Calculate the kilogram mol per hour distillate, kilogram mol per hour bottom, and the number of theoretical tray needed using the McCabe-Thiele method. Oke, jadi dari sini diketahui ya. Ya, kita sebenarnya bisa buat gambarnya terlebih dahulu. Jadi di sini itu seperti ada kayak bukan tray sih, kayak kolomnya gitu, kolom destilatnya. Nah, yang masuk ini adalah feed ya, F, bisa disimbolkan dengan F. Kemudian ada fraksinya XF. Nah, di sini pasti kan ada tray-traynya gitu kan, atau plate-platenya. Nah, ini akan menghasilkan dua, yaitu destilat tadi. Nah, pasti juga ada fraksinya, yaitu XT. Kemudian bawahnya juga jadi bottom. Tadi di sini ada destilat dan juga ada bottoms ya. Yang bottoms itu berarti simbolnya B atau W. Nah, itu juga pasti ada fraksinya, yaitu XP. Nah, dari sini kita tahu bahwa F-nya tadi adalah 100 kg mol per hour, jadi 100 gitu ya. Terus mol per hour. Oke. Nah, ini kan karena kita ingin mendapatkan si benzen ya, kita ingin mendapatkan benzen. Maka untuk XF-nya yaitu 50% ya, 50% of benzen tadi ya. Terus, nah 50% ini bisa diganti dengan 0,5. Kemudian untuk fraksi D-nya tadi contain 90% mol benzen ya, destilat ya. The distillate is to contain 90% mol persen benzen. Berarti di sini 90% atau 0,9. Kemudian di at the bottom 10 mol persen benzen. Berarti XP-nya adalah 10% atau 0,1. Nah, setelah itu reflux rasionya berapa? Yaitu 4,52 banding 1 ya. Tulis saja 4,52 banding 1 dengan pressure-nya tadi 101,32 kilopascal. Nah, apa sih yang ditanya? Kita disuruh nyari apa sih? Yang pertama adalah kilogram mol per hour destilat. Berarti kita disuruh nyari D-nya itu berapa. Yang kedua, kilogram mol per hour bottom, berarti kita nyari B-nya berapa. Kemudian yang C itu adalah number of theoretical tray-nya itu berapa. Nah, tray atau stage-nya itu berapa. Nah, langsung aja kita jawab. Nah, jadi yang pertama itu kita buat neraca masanya, yaitu untuk persamaannya pertama F sama dengan D plus B, karena feed itu ya kan masuk 1 yang keluar 2. Nah, berarti kan F sama dengan D ditambah B ya kan. Nah, untuk F-nya tadi kita tulis 100, terus D sama B-nya juga kita cari. Nah, ini menjadi persamaan 1 kan ya. Kemudian yang kedua, setelah itu untuk F-nya ini kan pasti ada XF-nya karena ada fraksinya X nih sama XB-nya juga, maka kita tulis F dikali XF, kemudian D dikali XD ditambah B dikali XB gitu. Langsung aja kita tulis 100
XF-nya tadi 0,5, D-nya belum tahu, masih kita cari. XD-nya 0,9, ditambah B-nya juga masih belum tahu, XB-nya tadi 0,1 ya, 0,1. Nah, langsung aja kita kalikan, ini jumlahnya 50, kemudian ini 0,9D ditambah 0,1B. Saya memindahnya untuk angkanya di depan variabelnya ya. Nah, ini menjadi persamaan 2 gitu ya. Oke, setelah itu langsung lanjut di eliminasi ya. Untuk kita eliminasi, oke, eliminasi ya. Jadi untuk selanjutnya di persamaan 1 sama persamaan 2 ini kita setarakan. Jadi ini ada 100 sama dengan D plus B. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kemudian ini ada 50 0,9D ditambah 0,1B. Sebenarnya bisa disubstitusi, tapi untuk Radel itu menggunakan metode eliminasi. Oke deh. Nah, setelah itu yang ini, yang atas kita kalikan 0,1 supaya B-nya ini nanti sama dan bisa dikurangi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tulis aja, mau dibalik sama aja, mau disamakan juga nggak apa-apa. Tapi untuk memudahkan, Radel pilih yang dibalik aja biar nanti pengurangannya gampang gitu ya. Jadi tetap tadi untuk persamaan 2 50 sama 0,9D ditambah 0,1B. Kemudian yang kedua yaitu persamaan yang pertama tadi yaitu 10, kan tadi 100 dikali ya. Jadi 100 dikali 0,1 sama dengan 10, D dikali 0,1 0,1D dan B 0,1B. Jadi kita tulis aja di sini 10 sama dengan 0,1D ditambah 0,1B. Nah, langsung aja kita kurang. Nah, nanti kan gampang kan pengurangannya. Jadi nggak minus-minus gitu. Jadi 50 kurang 10 40, 0,9 kurang 0,1 0,8D, 0,1B kurang 0,1 sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Sehingga D itu didapatkan yaitu 40 dibagi 0,8 sehingga hasilnya adalah 50 kg mol per H. Nah, udah ketemu kan D-nya. Nah, sekarang kita masukin ke substitusi ke persamaan 1 yaitu F sama dengan D plus B. Tadi F-nya 100, D-nya ketemu 50, B-nya berarti otomatis 50 kg mol per H. Ini sudah menjawab pertanyaan nomor A dan pertanyaan nomor B. Oke. Nah, setelah itu tadi dijelaskan bahwa ini adalah the feed is liquid at the boiling point. Ya, jadi liquid. Jadi jelas ini adalah bahannya adalah liquid ya, bahannya adalah liquid at the boiling point atau sama dengan cair jenuh gitu kan ya. Nah, karena pada boiling point maka Q-nya adalah 1, sehingga apabila digambarkan untuk derajatnya itu dapat kita gambarkan itu 90 derajat seperti itu. Nah, ini 90 derajat gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang C yaitu traynya berapa sih? Nah, itu langsung aja langsung ke kertas milimeter blok. Oke. Ini udah aku siapin juga. Nah, untuk selanjutnya aku udah menyiapkan satu buah grafik ya. Aku telah menyiapkan satu buah grafik di mana ini yang sudah aku gambarkan itu adalah garis
equilibrium, di mana data untuk menghasilkan satu grafik ini itu berasal dari tabel 26.11 Vapor Pressure and Equilibrium Mole Fraction Data Benzene Toluene System, buku Gen Koplis edisi 5 halaman 1198. Ya, oke, langsung aja kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita harus menggambar XD-nya terlebih dahulu. Nah, XD-nya di sini tadi 0,9. Oke, kita cari 0,9. Oke. Oh ya, sebelum itu kita tarik garis dulu dari ujung sini ke 0 supaya bisa nanti di mana sih letak XD-nya, di mana sih letak XF-nya, di mana sih letak XB-nya, seperti itu ya. Jadi ini kita garisin dulu dari ujung sana ke ujung sini. Nah, udah digarisin. Langsung lanjut, tadi XD-nya adalah 0,9. Nah, 0,9 tadi ini kita cari perpotongannya di mana sih? Nah, ini ternyata untuk XD-nya kita dapatkan itu di sini. Nah, ya oke. Ini adalah XD. Nah, jangan lupa untuk tuh kan, oh my god, ini adalah kesalahan apabila tidak menggunakan penggaris ya. Jadi buat ulang, terus kita jangan lupa garisin supaya tidak salah seperti yang tadi. Oke deh, ini perpotongannya di sini ya, potongannya di sini. Terus jangan lupa untuk menarik garis putus-putus supaya ini berasalnya titik ini tuh dari mana sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini berarti XD, kita tulis XD. Kemudian kita menentukan XF tadi 0,5, jadi kita cari 0,5. Nah, perpotongannya di sini ya, 0,5. Jangan lupa kita tarik garis juga supaya ini titiknya berasal dari mana sih dan nggak salah seperti yang aku tadi. Nah, ini kita tulis XF. Nah, seterusnya adalah XB. Tadi XB yang ada yaitu 0,1. Jadi kita 0,1. Oke, berarti di sini perpotongannya ya. Kita tarik garis juga putus-putus supaya tahu di mana letak XB-nya dari mana titik itu berasal. Nah, kita udah tahu XD, XF, dan XB. Lalu seterusnya adalah kita menarik garis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adalah di fasenya ada liquid at the boiling point. Nah, ini adalah cair jenuh. So, untuk kalau misalnya cair jenuh, maka XF-nya itu tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya jenuh itu, maka XF-nya adalah tegak lurus atau ke atas gitu ya. Nah, ini kita tinggal teruskan aja ke atas gitu. Nah, tegak lurus sudah. Nah, kalau udah tegak lurus, kita sekarang mencari intercept. Nah, apa sih intercept itu? Nah, intercept itu sebenarnya adalah dari 0 ke dimana titik itu kayak awalannya gitu. Jadi kita sekarang ingin membuat garis enriching. Nah, garis enriching, untuk membuat garis enriching kita harus menghitung interceptnya terlebih dahulu. Oke, untuk rumus intercept itu adalah XD dibagi R plus 1 ya. Jadi untuk menghitungnya tadi XD-nya adalah 0,9, kemudian R-nya adalah 4,52, kemudian ditambah 1 sehingga hasilnya bisa sama dengan 0,9 per 5,52 ya kan. Nah,
hasilnya juga 0,52, hasilnya adalah 0,163. Nah, maka kita akan tarik garis dari 0 ke 0,163. Nah, kita cari dulu nih 0,163 itu di mana. Ini sekitar kira-kira adanya di sini nih. Nah, oke, nah, dan ini kita garisin aja, misalnya ya ini ya dari sini ke sini. Ini adalah intercept. Nah, intercept ya. Nah, setelah itu apabila kita sudah menemukan titik interceptnya, kita tarik garis dari XD ini. Kita tarik garis dari XD ini ke titik interceptnya. Oke, jangan lupa hati-hati supaya garisnya nggak miring gitu ya. Harus presisi karena ini pelajaran operasi teknik kimia gitu ya. Ya, oke, dah mantap. Nah, ini adalah garis enriching. Nah, garis enriching. Nah, sekarang kita sudah tahu garis enrichingnya. Nah, setelah itu kita akan mencari garis strippingnya. Nah, gimana sih cara mencari garis strippingnya? Nah, ini kan kita sudah tarik ke atas nih, tegak lurus dengan XF, terus garis enrichingnya juga udah. Nah, sekarang kita temukan titik temu antara garis tegak lurusnya itu dengan garis enrichingnya. Nah, itu di mana? Which is itu adalah di sini. Ya, bertemu dia di situ. Nah, garis stripping itu adalah garis yang dari pertemuan garis tegak lurus dengan enriching ini kita tarik garis ke XB. Ya, kita tarik garis ke XB. Jadi ini kita pasangkan dengan XB-nya. Ini juga harus hati-hati dan juga harus presisi supaya tidak miring dan nanti hasilnya juga baik. Nah, ini kita namakan garis stripping. Nah, kita udah menemukan garis equilibriumnya, enrichingnya, dan juga strippingnya. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah menentukan tray-nya itu berapa sih, stage-nya itu berapa sih. Nah, kita mulai dari awal XD-nya. Nah, ini kita tarik ke kiri, ke bawah, kiri, bawah, kiri, bawah, kiri, bawah, seperti itu ya, supaya nanti melebihi XB gitu. Kalau misalnya sebelum XB nanti dapatnya harus dilanjutkan lagi tuh. Jadi ini juga harus tegak lurus supaya hasilnya juga memuaskan. Bukan tegak lurus sih, kayak lurus aja gitu, lurusnya ke kiri supaya nanti hasilnya presisi seperti itu. Nah, lurus nih ya. Nah, titik pertemuannya itu kita teruskan ke garis enriching. Jadi bukan garis yang di bawah ini, tapi ke garis enrichingnya. Jadi kita tarik garis ya ke kiri ke garis equilibrium. Setelah itu apabila kita sudah menemukan, kita langsung turunkan ke garis enriching. Oke, setelah sudah menemukan garis enrichingnya, terus kita pasangkan lagi atau tarik garis lagi ke kiri ke garis equilibrium. Ingat, ini juga harus presisi supaya tidak salah nanti hasilnya. Setelah ke kiri, ke bawah lagi. Dari perpotongannya ini kita tarik ke garis enrichingnya. Udah lurus apa belum gitu ya. Oke, ini ada kelebihan dikit, bisa dihapus saja.
Nah, oke, terus ya. Nah, garis enriching. Nah, ini untuk yang garis ini kita kan ke bawah nanti. Nah, ini langsung ke garis stripping gitu ya, langsung ke garis stripping. Jadi bukan ke garis enriching tapi ke garis stripping. Tuh, jadi ini udah ke garis equilibrium, terus langsung diturunkan ke garis stripping. Nah, terus di kiri lagi supaya presisi juga. Oke, udah lurus ya. Turunkan lagi ke garis stripping. Nah, terus jangan lupa kita turunin lagi. Jangan sampai kebablasan ke garis yang bawah ya, jadi tetap garis stripping. Nah, ini kan sebelum XP ya, jadi ini harus diteruskan lagi. Jangan lupa tetap di garis akhirnya itu harus ke garis equilibriumnya ya. Tadi kurang lurus, nah makanya kalau misalnya kurang lurus dihapus, diulang kembali ya besti. Dan wah, ternyata pas banget nih ya, ternyata pas banget di XB ya, pas banget. Jadi kalau misalnya udah pas berarti sudah selesai tuh, udah selesai ya kan. Nah, sekarang waktunya untuk kita menghitung berapa sih traynya. Nah, ini satu ya, satu, ini 2, terus ini 3, terus yang ini 4, lalu yang ini 5, yang ini 6. Nah, karena sudah pas banget dengan XB, maka sudah selesai dan tidak usah dilanjutkan. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga ini traynya adalah 6 ya, 6, dimana ini adalah satu tray atau stage gitu ya di reboiler, dan satunya lagi satu stage di kok satu, 5 gitu. Jadi traynya ini ada 6, dimana satu pasti di reboiler dan sisanya 5 stage di kolom, seperti itu. Nah, jadi itulah perhitungan hasilnya tadi untuk yang ini, untuk menjawab nomor C. Oke, sudah selesai. Jadi untuk XF nya bukan untuk XF ya, jadi untuk A nya D nya ketemu 50,
kg mol per hour. Terus untuk B-nya yaitu 50 kg mol per hour. Lalu yang C berapa sih stage-nya atau tray-nya? Nah, kita dapatkan 6. Jadi 1 stage di ribbon dan 5 stage di kolom. Nah, oke. Ya, barusan aja tadi kita telah selesai mengerjakan soal nomor 26.4.1. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.